Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya ingin sharing yang sobat bagaimana cara membuat pencarian secara otomatis. Misal contohnya seperti ini ya sobat, ketika saya ingin mengetikkan nama Bobby. Nah, nanti secara otomatis akan muncul sesuai nama Bobby. Kemudian ketika saya ketikkan nama Dedi, nanti secara otomatis akan muncul nama Dokter Dedi. Nah, seperti ya sobat. Jadi di sini ada dua tabel ya. Tabel yang pertama kita bisa menambahkan dari sini mengenai tentang data dokter, kemudian bisa juga menambahkan dari sini ya sobat. Jadi nanti kita akan membuat dua tabel, tabel A dan tabel B. Bagaimana cara membuat pencarian secara otomatis ini? Silakan ikuti tutorial berikut ini. Yang pertama kita harus menambahkan dulu ya di tabel. Silakan kalian pilih grid, kemudian kalian pilih tabel. Nah, seperti ini ya sobat. Kemudian klik kanan, kemudian pilih design view. Kemudian kalian beri namanya apa ini? Misal saya beri nama dokter. Nah, oke di sini saya ingin menambahkan di sini datanya adalah yang pertama adalah kode dokter. Kode dokter kita menggunakan auto number ya. Kemudian ini untuk nama dokter. Dan di sini kita pakai short text ya. Dan untuk yang kode dokter ini kita pakai auto number supaya nanti kodenya dapat buat secara otomatis dari sistem. Kemudian kita bisa pilih simpan ya. Nah, setelah itu kalian bisa membuat query-nya ya. Silakan pilih grid, kemudian pilih query design. Nah, setelah itu kalian bisa pilih tabel dokter ini ya. Karena tujuan kita membuat data pencarian pada dokter. Oke, setelah itu pilih add. Nah, kan muncul seperti ini ya. Kalian bisa tekan shift secara bersamaan, kemudian klik. Nah, setelah itu kalian langsung geret ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini ya sobat. Nah, setelah itu kalian bisa simpan dulu, kemudian beri nama query, misal query dokter. Oke, jadi query dokter sudah kita buat ya sobat. Kemudian kita membuat desktopnya ya. Kemudian kita membuat form pada pencarian data dokter. Saya ingin menggandakan dari menu ini ya sobat. Jadi kita tidak perlu desain-desain ulang dari menu, kemudian copy. Setelah itu pilih paste di sini. Misal saya ketikkan dokter. Jadi kita tidak perlu mengedit semuanya, hanya membutuhkan tempat formnya saja. Oke, setelah itu silakan pilih dokter ini. Nah, tinggal dirubah. Nah, sepertinya sobat. Oke, setelah itu kalian buat form pada dokter. Silakan pilih grid, kemudian pilih form design. Nah, setelah itu silakan pilih add testing. Nah, ini ya. Setelah itu pilih dokter, kemudian masukkan semua datanya ya. Ini untuk tabel yang pertama ya. Cara pembuatannya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa memberikan button ya untuk tombol-tombolnya nanti. Nah, di sini oke, seperti ini ya sobat. Kemudian bisa pilih simpan. Di sini saya beri nama dokter form. Sudah dibuat ya. Datanya sudah dibuat tabel untuk yang pertama. Kemudian kita membuat yang kedua. Langsung saja kita masuk ke sini ya. Ke dokter. Jadi teman-teman bisa tinggal geret saja yang tadi sudah kita buat ya. Dokter form. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk merapikannya, menghilangkan hitam, kalian bisa desain ulang. Ini saya simpan dulu ya. Kalian bisa masuk sini. Setelah itu pilih desain. Nah, pilih properti, kemudian pilih format, kemudian di sini
record selector ini pilih no, dan ini juga sama, pilih no, supaya nanti rapi ya. Nah, seperti ini hasilnya sobat. Ini belum ada datanya ya. Oke, kita coba tambahkan datanya dulu ya. Oke, data sudah kita buat ya. Kita buat sampel aja, ada 3 data ini, kemudian kita pilih simpan. Nah, kita masuk ke ini ya, aplikasi dokter ini. Nah, datanya sudah muncul ya. Ini untuk melihat data selanjutnya apa, dan ini data yang sebelumnya. Nah, seperti ya sobat. Setelah itu kita tambahkan ini ya, untuk pencariannya silakan klik kanan kemudian pilih design view. Setelah itu dari sini ya, dari query dokter ini kalian geret aja ke sini. Nah, ini mau diberi apa? Oke, saya tetapkan aja namanya ini ya. Oke, setelah itu kita memberikan tempat untuk pencarian ya. Kalian bisa pilih ini ya, text box. Setelah itu letakkan di sini, beri nama pencarian. Oke, kita blok ini seperti ini untuk merapikannya. Kemudian pilih ini supaya dempet ya, biar rapi. Nah, sepertinya sobat, jadi ketika kita ketikkan semisal Amira, nanti otomatis nama Amira ini akan ke filter ya. Berhubung ini belum kita beri fungsi, maka tidak ada respon apa-apa. Oke, gimana caranya? Silakan simak berikut ini. Silakan klik kanan, kemudian pilih design view. Nah, setelah itu ini beri nama dulu ya. Di sini saya ingin memberikan nama yaitu search. Nah, seperti ya sobat, jadi alamatnya ini harus jelas ya, karena nanti pemanggilannya harus sesuai nama. Kemudian ini juga harus jelas namanya, atas nama apa. Setelah itu kita masuk ke sini ya, ke query dokter. Nah, setelah itu klik kanan pilih design view. Nah, di sini kalian bisa tambahkan fungsi ya. Saya sudah siapkan ini datanya, jadi saya tinggal copy paste saja supaya tidak lama-lama. Nanti saya tinggal jelaskan mengenai tentang fungsi kode ini ya. Letakkan di sini ya sobat. Setelah itu ini juga letakkan di sini. Oke, saya ingin jelaskan sebentar ya. Set ini kita bisa memberikan nama sesuai keinginan kita ya. Di sini saya memberikan nama search. Kemudian untuk nama ini itu mengambil dari sini ya sobat. Jadi pastikan kalian namanya sudah sesuai dengan ini ya, kode dokter. Kemudian nama dokter ini harus sesuai dengan ini, kemudian spesialis. Jadi maksudnya kode dokter dan nama dokter dan spesialis, ketika kita mengetikkan pencarian di sini, itu berdasarkan apa? Yaitu kita berdasarkan 3 kategori ya. Bisa dari kode dokter, nama dokter, dan spesialis. Seperti itu ya sobat, maksudnya dari search ini. Kemudian yang ini adalah, ini nama formnya, kemudian desktop dokter itu dari form ini ya. Jadi kalian tinggal ubah saja. Oke, di sini kita tinggal ubah aja. Ini nama formnya ya. Nah, setelah itu ini ada search 2. Search 2 itu mengambil dari sini ya sobat. Berhubung ini hanya namanya search aja, tidak ada angkanya, jadi kita harus sesuaikan. Di sini harus sama. Kalau tidak sama nanti ya tidak bisa. Jadi kita hilangkan angka 2-nya ya. Nah, seperti itu. Biasanya sistem akan mengarahkan secara otomatis ya. Nih, misal saya ketikkan search ini, kemudian sudah ada petunjuk ya, tinggal klik aja. Jadi sudah cukup jelas ya sobat, fungsinya search ini berdasarkan apa, kategori apa, kemudian ini untuk formnya tujuannya kemana. Nah, seperti itu ya, saya simpan dulu.
Kemudian kita berikan fungsi pada tempat ketikan ini. Kita pilih property sheet, kemudian pilih event. Setelah itu pada onChange kita klik ya titik 3 itu, kemudian kita pilih kode builder. Setelah itu pilih OK. Nah, setelah itu kita masukkan kode. Oke, saya ingin jelaskan kode dokter query subform ini dari mana? Ini dari nama sini ya sobat. Ini namanya atas nama apa? Berhubung di sini namanya query dokter subform. Jadi kita tinggal copy aja sini, kemudian tinggal letakkan di VBA. Nah, sini dirubah ya. Jangan nama ini, tapi dirubah menjadi nama ini. Supaya nanti dapat kedeteksi ya datanya. Oke, kita coba dulu ya atas nama Amira. Nah, itu sudah bisa ya sobat. Atas nama Rico. Oke, berdasarkan nomor ID kode dokternya 3. Nah, langsung muncul ya. Kemudian spesialis paru. Nah, jadi kita sudah menentukan pencarian berdasarkan kode dokter, nama dokter, dan spesialis. Kalau untuk alamat ini kita tidak memberikan tadi ya, tidak memberikan perintah. Coba kita ketik waru. Nah, dia tidak akan mendeteksi ya, karena kita tidak memberikan perintah pada saat pemberian kode ini di query. Jika ingin kedeteksi, tinggal tambahkan aja dan alamat. Nah, nanti tinggal ditambahkan aja di query-nya dengan menambahkan dan alamat. Nanti otomatis ketika sobat ingin mengetikkan nama waru di sini, nanti otomatis nama waru ini akan muncul. Seperti itu ya sobat. Berhubung saya hanya memberikan 3 kategori saja, maka alamat tidak muncul ketika saya ketikkan waru. Sudah cukup jelas ya sobat. Kemudian untuk lebih maksimal kita bisa tambahkan tanda silang di sini ya. Nanti fungsinya ketika sobat mengetikkan ini, kemudian tidak ingin menghapus secara manual ya. Kalau ini untuk menghapus secara manual kan pakai backspace ya. Nanti kita bisa pakai tanda silang di sini ya. Dengan kita menekan tanda silang, nanti otomatis data ini akan bersih, kemudian akan muncul semua datanya. Oke, saya ingin mengambil dari sini ya, terkait gambarnya. Saya copy dulu, kemudian saya letakkan di sini ya. Jadi sobat harus punya gambar ya, terserah gambarnya mau kayak gimana, atau bisa mengcopy dari project ini juga bisa, gambar ini untuk tanda X ini. Nah gini sobat, ini kan ketika kita klik pada tanda silang ini belum ada respon apa-apa ya. Oke, kita berikan fungsinya dulu. Kita klik pada sini, kemudian pilih property, kemudian pilih event, kemudian di on click ini diklik ya, pilih kode builder. Atau teman-teman juga bisa melalui sini ya untuk memperingkas. Klik kanan, kemudian pilih build event. Nah setelah itu pilih kode builder. Nah setelah itu masukkan ya kode ini. Oke, saya ingin jelaskan sedikit ya. Jadi Mi itu tujuannya di mana? Search. Jadi kan tadi kita tidak ada search 2 ya, adanya search aja. Namanya kan seperti itu ya sobat. Oke, saya ulang ini. Kita ngambil dari ini ya, nama ini. Ini kan namanya hanya search. Jadi kita harus hapus ya ini angka nomor 2 ini. Nah, ketika nanti kita pencet tanda silang, maka responnya akan nol. Maksudnya akan dihilangkan. Nah setelah itu kita beri fungsi show all record. Jadi ketika kita pencet, nanti data tersebut akan muncul semuanya ya. Untuk memunculkan semua data ini perintahnya. Kemudian Mi, ketika saya pencet tanda silang, maka ini tujuannya ya, set fokus
Maksudnya dikembalikan ke tempat ketikan itu. Nah ini saya kasih set fokus supaya nanti akan kembali ke tempat ketikan itu. Nah contohnya seperti ini ya sobat. Tadi kan sudah kita berikan fungsinya. Harusnya ini berfungsi dengan baik. Nah seperti ini. Ketika saya tekan pada tanda X, nanti otomatis tanda ketikan akan diarahkan di sini ya. Coba lihat sobat, ini kan tanda ketikan ada di sini ya fokusnya. Nanti ketika saya tekan ini, nanti akan pindah. Nah akan pindah ke sini ya. Tanda ketikan ini fungsi set fokus. Oke, coba kita ketikkan Amira. Nah akan muncul ya. Ketika kita klik pada X ini, nanti otomatis akan memunculkan semua data beserta menghapus dari kolom ketikan ini beserta akan difokuskan ke tempat ketikan. Saya ketik lagi, Riko, sudah bisa ya sobat. Jadi sobat bisa menghapus data ini dari sini, bisa juga menghapus data dari sini ya. Bisa menambahkan data dari sini, bisa juga menambahkan data dari sini. Jadi itu terserah sobat mau menambahkan datanya dari mana. Oke, saya misal contoh saya ingin menghapus data dari sini ya, sampai ada tanda seperti ini, kemudian klik kanan, pilih delete record. Nah, secara otomatis di sini juga ada keterangan karena ini data tabel 1 dan tabel 2 itu terintegrasi. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya sobat. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.